Halo Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana, reporter konten di segmen Cici Cuan. Nah Sobat Cuan, belakangan ini nih, sebelum libur panjang lebaran lebih tepatnya, IHSG ini bener-bener terpukul, merah kemana-mana. Alasannya bukan adalah ya net sell investor asing. Jadi investor asing nih bawa kabur duit-duitnya di pasar saham untuk kurang lebih beralih ke aset-aset yang dinilai aman, yaitu safe haven. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Ya, banyak faktor, tapi faktor utamanya yang kita tahu, yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya, yaitu tensi geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas. Efeknya, ya harga minyak kemana-mana dan bisa merembet kemana-mana. Nah, dengan net sell yang begitu besar nih, udah triliunan sejak awal tahun, dan tekanan jualnya belum selesai, sebenarnya kita sebagai investor retail, ini kita harus gimana ya? Bisa jadi peluang atau justru kita sebaiknya ikut kabur nih ngikutin langkah investor asing. Nah di video ini gue akan bahas kenapa investor asing nih cabut dan gimana sih strategi untuk menghadapi tekanan jual ini, dan kira-kira di tengah tekanan jual ini ada nggak sih saham-saham yang bisa dilirik oleh kita sebagai investor retail domestik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tanpa adanya tensi geopolitik di Timur Tengah itu, kecenderungan pasar tuh kalau jelang lebaran tuh terkoreksi atau volume perdagangannya lebih sedikit. Ya karena kan hari transaksi bursanya lebih sedikit, apalagi orang nih mau lebaran, mau pergi jalan-jalan, mau ketemu keluarga, mau mudik. Nah, pasti perlu amunisi alias duit yang lebih banyak. Selain THR kan bisa aja nih kalau sobat-sobat cuan yang udah cuan duluan dari investasi saham bakal taking profit atau tarik keuntungan dari investasi sahamnya. Biasanya sih ada kecenderungan kayak gitu. Cuman bedanya di tahun ini kondisi itu makin parah karena yaitu tadi ada tensi geopolitik di Timur Tengah itu tadi. Itu makanya menimbulkan ketidakpastian. Makanya yang tadi gue bilang investor asing tuh cabut ke instrumen-instrumen yang lebih aman kayak emas atau falas, bisa aja ke dolar AS atau ke instrumen-instrumen dianggap lebih aman kayak misalkan ya obligasi itu kan dia kasih imbal hasil yang lebih sustain, maksudnya lebih fix. Selain itu di tahun ini tuh sebenarnya di akhir tahun tuh ada narasi kalau misalkan suku bunga ini udah nggak akan meningkat sebegitu tingginya, tapi dengan aja tensi geopolitik apalagi yang menyulut kenaikan harga minyak ya, itu kan kenaikan harga minyak tuh juga bisa efeknya kemana-mana termasuk adanya inflasi. Kalau misalkan inflasinya nggak sesuai target, maka ekspektasi penurunan suku bunga ini akan semakin menipis. Kalau suku bunganya nggak turun-turun, artinya ya kalau mau narik kredit itu ya bunganya akan semakin tinggi. Ekspansi akan mungkin terhambat lagi. Jadi investor harus ngapain? Yang pertama, menurut gue dan saran dari gue adalah jangan terlalu panik. Tekanan jual ini ya dinamika pasar yang wajar. Tahun lalu kalau kita flashback sedikit di Ramadan sekitar tahun lalu ya di 2025, Presiden Trump juga tiba-tiba ngumumin ngenain tarif. Itu kan cukup bikin deg-degan ya, apalagi terus bikin rupiah melemah. Imbasnya setelah libur lebaran, pasar langsung turun sampai trading halt. Nah itu tuh cukup efeknya signifikan. Jadi investor harus ngapain? Nah, Sobat Cuan harus aware nih kalau selama libur lebaran ini kan liburnya cukup panjang, hampir seminggu lebih. Jadi artinya nggak ada transaksi, nggak bisa jual beli saham. Tapi sentimen di global, di Timur Tengah, di Amerika Serikat tuh terus berjalan. Nah, investor asing nih yang punya barang di pasar saham atau masih punya portofolio tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau misalkan Presiden Trump atau tensi geopolitik di Timur Tengah makin panas selama periode lebaran, bersiap-siap diri kalau misalkan pas perdagangan balik buka lagi, IHSG responnya mungkin akan negatif. Ini kurang lebih sama ya kayak tahun 2025, kayak dimana tahun lalu itu si Presiden Donald Trump itu tiba-tiba ngenain tarif nih ke beberapa negara. Dan respon pasar tuh cukup negatif. Nah terus gimana caranya buat kita investor retail nih, kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah yang pertama tuh ya jangan panik. Nggak semuanya karena sentimen global terus akhirnya efeknya juga mencerminkan fundamental perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Bisa aja ada sektor-sektor atau emiten yang nggak terpengaruh dari tensi geopolitik di Timur Tengah. Nah, yang kedua, fokus sama kualitas fundamental si emiten. Kayak di episode sebelumnya, di tengah tensi geopolitik ini sebenarnya ada loh
perusahaan-perusahaan yang atau emiten yang sebenarnya diuntungkan, misalkan dari kenaikan harga emas, penutupan Selat Hormuz, dan lain-lain. Dari sentimen tersebut dicermati lagi nih, kira-kira emiten mana sih yang paling oke secara fundamental. Apalagi nih setelah libur lebaran ini bakal banyak perusahaan-perusahaan atau emiten yang bakal gelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPS. Di awal Maret ini udah ada BCA yang gelar RUPS. Salah satu agendanya itu pembagian dividen. Artinya di setelah libur lebaran ini akan ada aksi pembagian dividen lainnya. Jadi dengan koreksi harga pada saham-saham yang emang fundamentalnya bagus dan ada potensi bagi dividen, itu bisa kalian cermati. Apakah harus jual atau bisa averaging down gitu, itu bisa kalian cermati. Jadi gue udah wawancara beberapa analis nih, dari saham-saham yang dijual asing, sebenarnya mayoritas itu saham-saham blue chip yang secara fundamental dan bisnisnya kita kenal. Ada analis yang menyarankan buy on weakness untuk saham Bank BCA. Terus ada juga nih yang rekomendasiin saham bank plat merah, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI. Ada sektor lainnya yang juga diuntungkan, yaitu Antam ya, karena kalau Antam ini kan harga emas juga cenderung meningkat. Ini efeknya bisa mendongkrak kinerja si Antam itu. Secara valuasi menurut analis juga masih oke nih. Selain itu ada juga saham grup Bakri, yaitu Bumi Resources. Itu salah satu saham yang secara year to date ini juga banyak dijual investor asing. Nah, Bumi ini juga dapat keuntungan dari kenaikan harga komoditas ya, batu bara. Mungkin itu bisa dicermati. Selain saham-saham itu, ada juga saham yang bisa dicermati, yaitu Telkom sama Astra International. Nah, itu juga termasuk dua saham yang cukup banyak dijual investor asing. Itu kan rekomendasi dari analis, cuman kalian harus cermati lagi nih, kira-kira secara fundamental gimana sih. Kalau misalkan kalian mau compare antara BCA, Mandiri, BNI, itu mana yang pertumbuhan kreditnya paling oke, apalagi yang tadi gue bilang mau ada RUPS, kira-kira mana yang dividennya paling oke dengan penurunan harga yang terjadi, terus potensi dividen yieldnya mana yang paling besar, itu kalian harus lakukan sendiri, by research sendiri ya. Pokoknya jangan ikut-ikutan rekomendasi segala macam. Disclaimer yang tadi gue kasih tahu itu saran analis dan gue nggak menyarankan kalian langsung beli. Pokoknya tetap harus lakukan riset sendiri ya. Nah, jadi walaupun investor asingnya terus keluar dan bikin IHSG tertekan, tapi seperti yang gue selalu bilang di episode sebelumnya, selalu ada peluang dan potensi setiap adanya krisis atau tekanan. Balik lagi, saran gue buat kalian sobat cuan, apalagi yang baru pertama kali mulai investasi saham, jangan panik, jangan ikut-ikutan langsung jual. Pelajari kira-kira emiten mana sih yang masih oke valuasinya, prospeknya, terus kira-kira potensi pembagian dividennya. Semoga setelah libur lebaran sentimennya sih banyak yang positif ya, jangan yang negatif-negatif. Pasarnya bisa rebound lagi, bisa hijau lagi, kan kita semua juga senang bisa cuan lagi. Nah, kalau kalian punya saran mau bahas apa, bisa komen-komen di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.